Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya baik, pada hari ini kami akan observasi sebuah sanggar sebagai bagian dari tugas kelompok kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Agustin Dosari Ketampo. Saya tidak mengenal. Kita paling oleh Tibaga. Saya Maria Priyangar. Saya Margareta Sinana Mujur. Saya Sarbulan Frendano Tuti. Saya Efram Denutio Gentral. Ya baik teman-teman, sekian perkenalan kami. Sekian dan terima kasih. Selamat sore teman-teman. Kali ini kami sedang berada di Sanggar Welarana yang dimana sanggar ini kami akan wawancarai. Ya. Selamat sore. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak atas kesempatan dan waktu yang diluangkan kepada kami untuk mewawancarai perihal mengenai sanggar yang didirikan oleh Bapak ini. Oke baik, kira-kira apa yang mendasari Bapak untuk mendirikan sanggar ini? Ya, baik ya. Sebelum saya jawab, sebelum Bapak jawab, saya selama pengurus dan juga anggota di sini menyampaikan selamat datang untuk anak-anak sekalian dan terima kasih untuk kepercayaannya untuk boleh datang berkunjung ke sini. Sebenarnya tidak ada apa-apanya di sini, hanya menang nama saja. Ya, jadi yang pertama, yang kedua, terima kasih kepada kepala sekolah yang sudah mengizinkan merestui kegiatan ini. Teristimewa juga terima kasih kepada Ibu Bea yang sudah melahirkan ide dan gagasan seperti ini. Karena untuk Sanggar Welarana baru kali ini didatangi grup banyak-banyak begini. Dari dulu setiap tahun itu paling yang datang tuh mahasiswa, mahasiswi dari Bali, dari mana gitu ya, yang mau melakukan penelitian dan mau wawancara tentang budaya Manggarai. Sehingga selama ini yang lebih banyak itu sebenarnya dengan Bapak mereka. Mereka mau gali tentang lagu-lagu daerah, tentang budaya daerah, tentang permainan, tentang apa lagi ya. Tetapi tentang sanggar ini, apa potensi sanggar, apa latar belakang, bagaimana begitu sampai sanggar itu ada dan tetap ada, ya baru kali ini ya. Tadi juga kami hadir rapat orang tua murid ya. Kebetulan saya punya yang bungsu kan sekolah di bawah. Saya juga tadi sempat sedikit berbicara tentang pengembangan budaya. Karena setahu saya dulu di SMA Negeri 1 itu ada namanya Sanggar Cahirnai, ya. Cahirnai. Dan tadi kepala sekolah bilang sanggar itu tetap ada. Kami orang tua murid mengusulkan supaya sanggar itu dikembangkan ya, dan bisa menjadi sumber budaya juga ya, Sanggar Cahirnai SMA Negeri 1. Jadi begitu. Terima kasih sekali lagi untuk program ini, karena ini juga bagian dari apa ya, bagian dari sejarah baru untuk sanggar ini ya. Apa yang kita buat hari ini, hari besok dan seterusnya, itu juga merupakan tonggak atau merupakan pengalaman juga untuk kami di sini ya. Jadi hari ini totalnya kelompok yang datang ke sini, kamu kelompok ke-10 ya, kelompok ke-10.
Jadi sudah sejak minggu lalu Sanggar Belarana menerima tamu-tamu istimewa dari SMA Negeri 1 kelas 10 ya. Iya Pak. Untuk itu sekali lagi terima kasih banyak. Ya, soal pertanyaan tadi itu daripada sebentar begini tanya jawab gitu ya. Bapak mau begini seperti yang kemarin-kemarin juga. Kamu tanyakan semuanya saja. Tumpahkan semua saja ya. Mungkin ada yang lain juga, silahkan bertanya. Jangan terkaku, jangan hanya satu orang saya tanya. Mungkin yang lain. Nanti sebentar saya jawab satu kali saja. Saya cerita satu kali, mulai dari awal sampai dengan terakhir. Tinggal kamu dengar, kamu tangkap, kamu catat, kamu apalah gitu ya. Petik ini inti pembicaraannya, silahkan untuk kamu buat laporan ya. Daripada satu-satu. Sepakat begitu ya? Oke, silakan dimulai. Oke, baik. Yang pertama tadi Pak, kira-kira apa yang mendasari Bapak untuk mendirikan sanggar ini? Ya. Oke, kemudian ketika mendirikan sanggar ini, kira-kira apa visi dan misi yang Bapak naungkan untuk memajukan sanggar ini? Dan yang ketiga itu, seperti yang kami tahu bahwa nama sanggar ini adalah Sanggar Belarana. Nah, dari nama itu kira-kira apakah memiliki makna dan arti yang sangat penting? Oke, dan yang keempat, seperti yang kita tahu, setiap proses yang dijalankan setiap sanggar itu pasti ada tantangan utamanya. Nah, kira-kira di sanggar ini apakah tantangan utama yang dihadapi setiap proses ini? Dan yang terakhir Pak, sanggar ini kira-kira sudah beberapa tahun melakukan program-program budaya, dan kira-kira apakah prestasi terbaik yang sudah didapatkan oleh sanggar ini? Terus? Oke, itu saja. Habis. Iya Pak. 5 saja. Oke, ya. Mungkin ada lagi? Silakan. Oke, mungkin ada dari teman-teman. Yang lain ini belasan pertanyaannya. Bagus juga kamu punya 5 saja. Kenapa cepat selesai? Ada lagi? Keren? Ya. Oke, dari teman Leoni mungkin. Bagaimana dukungan dari pemerintah atau masyarakat lokal memengaruhi keberlanjutan dan pertumbuhan Sanggar Tari Bapak? Ya. Oke, baik. Ada lagi? Baik, mungkin Satu ada lagi, Pak. satu Ya, lagi. silakan. Bagaimana Bapak melibatkan dan memotivasi anggota Sanggar Tari untuk terus berkembang dan berpartisipasi aktif? Bagaimana? Mungkin itu saja. Iya. Mungkin ada lagi sebentar ya. Baik, saya mulainya dengan nomor 3 ya. Jadi begini, sanggar ini sebenarnya itu perjalanan panjang ya. Perjalanan panjang. Kami dulu itu namanya grup. Kami punya grup namanya. Kami ada grup dulu. Kami dulu punya grup namanya Belarana ya. Kami mengikuti teater Perjukra, pertunjukan rakyat, itu tahun 1989. Ya, saya tidak tahu. Kamu belum lahir ya waktu ya? Iya, benar. Saya tidak tahu kamu orang tua juga sudah lahir tidak ya?
Tahun 1989. Waktu itu saya guru ya, guru masih muda, masih ganteng-gantengnya waktu itu ya. Ya. Biasa tuh kalau masih muda gitu ya. Iya. Nah, jadi kami ini kumpul grup. Ada permintaan dari pemerintah, kantor penerangan buat pertunjukan rakyat. Jadi kami membuat drama singkat ya. Nah, waktu itu kami sepakat supaya namanya itu pakai nama Manggarai. Nah, waktu itu saya tawarkan, saya bilang, bagaimana kalau kita beri nama grup Bela Rana? Nah, semuanya setuju. Ya, Bela itu bunga ya. Bela itu bunga, Rana itu pertama, bunga pertama. Dan kita mau grup ini merupakan grup yang pertama, grup utama, grup yang menyatukan, grup yang bisa menjalin persahabatan. Terus juga sebagai Bela pertama, jadi kami harus juga bisa menghasilkan, bisa berkarya. Memang Bapak ini tahun 1986 itu sudah mulai menciptakan lagu daerah. Itu, menciptakan lagu daerah, dan 1987 itu kami punya album pertama, rekaman. Kalau mau tentang itu semua ada di YouTube. Ya, di situ semua lagu-lagu pertama, volume kedua, ketiga dan seterusnya. Gitu, semua ada di Bapak punya YouTube itu ya. Nah, beranjak dari situ terus berjalan, kami punya semangat untuk nyanyi, ada di mana ada acara kami nyanyi pakai gitar saja. Jadi sebagai orang muda tuh kumpul-kumpul. Seperti kamu juga kan, kumpul beberapa orang duduk-duduk cerita, ada yang kumpul nyanyi, cerita atau apa gitu ya. Grup main bola, banyak hal ya. Kami waktu itu memang kumpul orang-orang yang mau apa istilahnya, mau mengembangkan seni. Jadi maknanya adalah Bela Rana ini merupakan sanggar pertama, sanggar yang bisa menghasilkan bunga. Jadi semua tahu kalau tumbuhan ya, apa itu jambu, apa itu mangga, apa itu alpukat, dia kan ada proses ya, tumbuh dari bulan ke bulan, tahun ke tahun. Biasanya misalnya sudah mau tahun ketiga, sudah kadang orang pikir kapan dia bunga pertama ya, gitu ya, kapan dia bunga pertama. Nah, bunga pertamanya itu yang disebut Bela Rana ya, bunga pertama. Kalau dalam keluarga yang namanya anak ngaso itu, anak sulung, nah itu juga biasa disebut anak rana gitu, anak pertama ya, anak papang ngasang, maksudnya anak pertama itu kan seperti bapak ini anak sulung, jadi bapak punya bapak ini dipanggil Bapak Felix gitu, bapaknya Felix itu, mamanya Felix gitu. Jadi tidak dipanggil lagi namanya dia, Cing itu gue, Bapak Felix itu. Siapa anak pertama di sini? Ada? Nah, itu. Jadi orang nama anak sulung itu menjadi panggilan pertama dalam keluarga itu. Ya, bukan juga mau kesampingkan anak kedua, ketiga, tidak ya. Tapi kan memang anak pertama itu anak Rana itu. Makanya juga ada yang panggil kasih nama itu Bela Rana, ya Bela Rana, gitu. Seperti itu ya.
Jadi, tapi dia menjadi keutamaan juga. Jadi kita mau Sanggar Welarana itu menjadi keutamaan. Ya, keutamaan kita adalah menjadi pelaku budaya, menjadi penjaga, salah satu pilar penjaga budaya, kemudian pelestari budaya. Itu kita punya misi ya, itu kita punya misi. Kemudian pelestarian budaya, pengembang, penjaga, terutama itu tadi ya, supaya budaya Manggarai tetap ada, salah satunya di Sanggar ini. Ya, makanya kita selalu memilih untuk menjaga empat bidang ya, empat bidang. Ada adat dan tradisi, bidang adat, kemudian ada bidang musik tradisional, ada bidang tari tradisional, ada bidang teater. Jadi ada 4 bidang kita di sini. Itu sesuai dengan anggaran dasar ya. Kita punya anggaran dasar yang biru itu, di situ semua tercantum tentang hal-hal dasar, kemudian anggaran rumah tangga, pengurus semua di situ. Lalu yang sebelahnya ini namanya akte notaris. Itu sudah 4 kali perubahan ya. Ini sudah 4 kali perubahan. Jadi Sanggar ini, Sanggar ini tadinya grup ya. Tadinya grup, kemudian tahun 98, tahun 2000. Tahun 2000 itu mulai dari 98 itu kami mendirikan band. Ya. Jadi kebetulan Bapak pemain keyboard, saya kumpulkan orang-orang yang bisa menyanyi, kemudian beli sound system. Ya sudah, kita latihan, begitu ada acara nikah, orang undang, kita layani. Ya, sejak tahun itu dulu ya, dari ujung ke ujung juga di Manggarai ini, sampai di Borong, Labuan Bajo, di Riau, di mana gitu ya. Apalagi kalau di Ruteng itu. Cukup laris ya bandnya kita, hanya karena sejak tahun 2000-an kemarin ini sudah banyak juga band-band. Bahkan setiap kelurahan di Ruteng ini ada grup band ya. Begitu orang nyanyi-nyanyi. Jadi begitu, tetap namanya Welarana. Jadi di sini semua penyanyi-penyanyi itu kita kumpulkan, ajak ke sini, latih. Begitu sudah mereka mau pergi kuliah, sudah kita cari lagi yang baru. Caranya adalah begitu ada pop singer, lomba-lomba pop singer oleh pemerintah, begitu dia yang juara 1, 2, 3 ataupun yang tidak juara tapi kita lihat suaranya bagus, kita ajak. Mau tidak bergabung? Gabung. Ya. Begitu mereka sudah tamat SMA, mau pergi kuliah. Terus pulang kuliah masih mau bergabung. Gitu. Sampai dengan hari ini band itu masih ada. Namun, ya sampai mana sudah tadi? Tahun 2006, Sanggar ini dipercayakan untuk ikut festival musik tradisional di Kupang. Waktu itu kita juara 3, itu pialanya yang ini, yang satu ini. Itu tahun 2006, ya usianya sudah berapa itu sekarang, ya. Jadi 2006 kita juara 3, waktu itu pesertanya anak-anak SD. Ya. Itu dia orang punya pakaian yang biru-biru, yang kecil-kecil. Sampai sekarang juga kalau ada anak-anak sekolah yang butuh, kadang-kadang begitu tuh, Bapak ada pakaian ini bero apa di rumah, mau pinjam, ya sudah pinjam. Nah, dia punya sevanya ada apa? Sevanya apa? Adalah jaga baik dan jangan dicuci, biar kita cuci sendiri saja. Karena kadang kalau orang cuci belum tentu memperhatikan dia punya itu ya. Karena yang namanya songke itu kalau cuci dengan sabun pasti dia cepat luntur.
Ya, itu sudah sejak 2006 itu pakaiannya. Jadi itu ya, itu piala, kemudian ada piagam, itu kostumnya seperti itu. Kemudian tahun 2015 pemerintah mencanangkan sudah, ayo setiap sekolah atau orang yang mau bangun sanggar, rame gitu. Nanti ada bantuan dari pemerintah. Tadi omong tentang pemerintah ya, dukungan pemerintah ya. Jadi waktu itu dinas pendidikan dan kebudayaan gitu. Nah waktu itu ya sudah, kita ada sanggar, tinggal waktu itu kita langsung buat akte notaris ya. Ini akte notaris yang buat ini orang hukum ya. Di sini tercantum pengurus inti, ketua, pembina, ketua, wakil, sekretaris, bendahara ada di sini, dan latar belakang dari sanggar. Itu tahun 2015, 2017 ada pergantian pengurus, ganti lagi. 2020 ada pergantian pengurus, ganti lagi. Nah ini kemarin tanggal 28 November ini, yang kemarin ini ada pergantian lagi. Kenapa? Ya itu ada proses di dalamnya. Nah, ada proses dalam. Jadi pergantian ketua, ada persyaratan-persyaratan. Contoh misalnya persyaratan itu ketua tuh, pengurus inti itu harus tidak boleh pegawai negeri. Ya harus swasta. Jadi kebetulan Bapak ini kan sudah pensiun tahun 2018 ya. 1 Januari 2018. Nah, sejak 2018 Bapak pisahkan sudah. Bapak pisahkan. Jadi di sini khusus untuk sanggar saja. Sedangkan untuk band Bapak serahkan ke adik. Ya, mereka tinggal di Lombok. Semua peralatan semua mereka urus. Jadi sejak 2018 Bapak mulai fokus tentang ini, tentang sanggar. Kemudian anggota-anggotanya itu ada ini anggota generasi 2022 mereka ini. Kemudian ada anggota yang sekarang sudah kuliah juga yang lain ada di sini, masih ada di sini yang lain itu generasi 2017. Ada generasi 2015, ada generasi 2006, ada generasi 89. Nah, seperti itu ya. Jadi kita sifatnya itu konsisten. Jadi tidak begini. Begitu sudah bentuk sudah lepas sudah bikin sibuk karena tidak ada uangnya. Kita lebih banyak berkorban lebih untuk ini saja, untuk kecintaan terhadap budaya gitu. Bantuan pemerintah ya kita pernah dapat itu tahun 2017 ya, untuk sarana prasarana, alat musik, kostum, apalagi ya sekitar itu dari pemerintah. Itu apa dasar pemikiran? Ya dasar pemikirannya adalah bahwa Bapak ini sebagai guru dan juga pernah kerja di kantor pendidikan dan kebudayaan. Kemudian juga pernah terakhir Bapak kerja di kebudayaan dan pariwisata. Jadi Bapak berpikir bahwa ini harus, sanggar ini harus ada terus. Ya. Puji Tuhan, tahun 2019 itu apa? Covid ya? Nah, puji Tuhan, Covid. Nah, pada saat itu sekolah dari rumah, kerja dari rumah tuh, gitu. Ya sudah. Bapak kerja sudah pesan buat suling, buat musik-musik. Saya panggil anak-anak ini, mereka nih latih nyanyi sini, rekam di sini. Langsung ke Manggarai, lagu apa lagi yang lain tuh yang ada di YouTube. Kami rekam di sini. Kemudian pergi syuting gaya-gaya di mana gitu ya. Ya. Jadi mana mereka bisa buka di YouTube Felix Edon di situ. Oh, ini perkembangannya. Bahkan tahun 2000 ini kemarin
2021 kemarin kita didatangi ahli budaya juga dari BPNP Bali. Mereka buat penelitian tentang Cakatinding. Nah, ini bukunya. Ini tahun 2015. Kemudian ini ada dia punya video sini, ada di sini. Di YouTube juga ada. Jadi kalau kamu mau lihat lagi tentang bagaimana perkembangan, ada di YouTube, ya. Termasuk musik gong gendang semua ada di situ. Yang orang biasa pakai juga sekarang, ya. Jadi itu dasar pemikiran, sedangkan visi itu ada di luar itu, ada di kita punya panggung itu. Kenapa kita buat panggung? Supaya itu menjadi tempat untuk latihan, di atas untuk musik, di bawah sini untuk latihan tarian. Dan kita kalau mau mau pentas di atas. Jadi situ ditulis cinta budaya, cinta kehidupan. Itu visinya. Ya, itu visi. Kemudian tantangannya, sebenarnya paling tantangannya anggota itu masih suka dengan tradisi atau tidak, apalagi dengan perkembangan zaman, globalisasi, apalagi sekarang milenial, ya itu tantangan. Tetapi sejauh ini tantangan itu kita masih bisa selesaikan dengan memotivasi, terjadi motivasi, ya. Jadi kalau anggota baru itu Bapak kumpul, mereka cerita-cerita dan sebagainya, cerita tentang dasar-dasar kebudayaan, mengajak mereka juga supaya kita sama-sama menjadi penjaga budaya, ya. Kemudian juga pada saat latihan, jadi mereka juga tergerak. Dan motivasi yang sebenarnya yang paling kelihatan itu adalah kita membuat karya. Kita membuat karya. Jadi dengan rekam musik, menyanyi. Jadi anggota juga kan termotivasi, apalagi ke foto sedikit. Ini status gitu, ya. Seperti itu. Nah, motivasi yang paling besar adalah juga kita mengikuti event-event. Tahun 2021 kita ikut lomba musik tradisional se-Nusantara, se-Indonesia, virtual. Kita buat musiknya, kemudian kita kirim ke panitia, muat di YouTube. Dan waktu itu 2021 kita juara 1. Ini juara 1 musik tradisional. Ini Piala Gentera Lestari Budaya, itu dia punya logo di atas. Gentera Lestari Budaya itu adalah yayasan pelestari budaya yang ada di Jakarta. Ketuanya ada di Bandung, dan mereka itu mengajak kita, kemudian mendorong kita untuk mengikuti kompetisi. Kita juara 1, dan kita dapat piala, dapat piagam, peserta juga dapat piagam. Itu piagam. Ya. Kemudian tahun 2022 kita kompetisi lagi, tari kreasi. Itu tari kreasi. Itu kita juara harapan 2 beregu dari 80-an peserta. Jadi lumayan lah, kita menggeser berapa ya, 70-an peserta tuh. Gitu. Saya bilang gini, tidak harus juara 1, tidak harus juara 2, tidak juara juga tidak apa-apa. Yang penting kita berkarya. Gitu. Jadi bukan soal juara, bahwa ikut partisipasi, ambil bagian, kemudian daya juang untuk berkompetisi. Syukurlah kita bisa dapat peringkat harapan 2. Begitu juga 2023 kemarin, ini bulan Maret kita juara harapan 2 lagi, itu pialanya.
Itu tahun 2022. Iya, 2023. Ini 2022. Jadi ada 3. Jadi itu. Kemudian capaian lain kita, kepercayaan dari mahasiswa kemarin itu di Labuan Bajo ini, dari Isi Denpasar, Bapak diundang, diminta untuk menjadi narasumber musik tradisional untuk mahasiswa Isi dengan para dosen. Kemudian juga Bapak dipercayakan untuk di kantor bahasa untuk revitalisasi bahasa, kemudian apa lagi lah. Jadi oleh karena itu selain motivasi untuk mereka dan juga ini motivasi untuk Bapak untuk tetap menjaga budaya kita. Itu proses waktu kegiatan kita itu. Kita seminggu itu minimal 2-3 kali latihan, paling kurang 1 kali. Itu ada di hari Rabu, hari Sabtu, atau hari Minggu. Sedangkan kalau ada event, misalnya kemarin ada festival Golocuru, ya kita ikut, kita ada 3 tarian kita turunkan. Kemudian tahun lalu juga Golocuru waktu acara di Karot. Kemudian tahun 2022 kemarin kita diundang dari Kerajaan Cigugur, Kuningan, Jawa Barat, ikut acara Serentahun, dan kita pentas budaya. Dan itu dari Kalimantan, dari Sumatera, kita semua kumpul di sana. Dari NTT-nya kita, gitu. Enak anak-anak naik pesawat, dapat uang saku, ya. Jadi ada banyak hal ya. Kalau kita setia, kita tekun, kita loyal, kita apa istilahnya, konsisten ya, konsisten. Apapun tantangan, hambatan itu harus dilewati. Bagi kita di sini, tantangan dan hambatan itu adalah peluang, bukan bukan tantangan yang menyurutkan kita punya semangat ya. Senang kalau ada tantangan, kalau ada hambatan. Kalau hambatan itu membuat kita berpikir cepat, bagaimana untuk menyelesaikan persoalan, ya. Kemudian dukungan pemerintah tadi sudah ya, tantangan sudah, apa lagi? Itu saja. Oh iya. Jadi sampai dengan saat ini capaian kita seperti itu ya. Kamu besok bisa dokumentasikan ini. Nah, di luar juga itu ada alat musik semua ada di luar, alat tari semua di luar. Ini kostum ada di sini. Kostum-kostum ada di sini, boleh kamu dokumentasikan. Kemudian ada hal lain ini. Piagam-piagam itu mau difoto, ditanya juga boleh. Nah, seperti itu ya, sampai di situ. Mungkin ada yang kurang. Mungkin ada dari teman-teman yang memberikan pertanyaan. Mungkin ada tanggapan, silakan. Oke, dari saya sendiri sih Pak, mendengar berbagai cerita dan pencapaian yang telah dicapai oleh sanggar ini, menurut kami ini merupakan kesenangan bagi kami karena bisa hadir di sanggar yang sukses, salah satu sanggar yang sukses di Manggarai, bahkan bisa dibilang juga untuk NTT Pak. Karena mendengar pernah mewakili provinsi juga daerah Kabupaten Manggarai. Jadi dari hati yang paling dalam saya mewakili anggota kelompok yang lain. Kami sangat senang dan berterima kasih karena bisa sempat datang untuk mewawancarai sanggar ini. Ya, baik, terima kasih ya. Kami juga senang ya, bangga juga karena dengan tugas begini juga anak-anak juga mau dipaksa juga salah ya. Tapi memang karena tugas ya harus datang. Tapi tentu harapannya ya ceritanya saya tadi itu bisa memotivasi
anak-anak sekalian, oh iya memang budaya itu begitu ya. Untuk mempertahankan budaya ini salah satu pilarnya adalah sanggar. Jadi tidak hanya di sekolah. Kalau di sekolah itu juga memang di sekolah itu budaya itu dia berada di antara mata pelajaran nih. Aktivitas di sekolah, ada kegiatan ini, kegiatan itu, kegiatan ini. Ya. Sedangkan kita di sini tidak ada urusan lain. Ya, sehingga objek pemikirannya juga lebih fokus, gitu ya. Ya, itu terima kasih untuk hari ini. Sedangkan untuk dokumentasinya, silakan anak-anak mereka besok hari apa besok? Sabtu. Hari Sabtu. Pulang jam berapa sekolah? Pulang cepat, hanya ambil kartu ujian. Ya? Kartu ujian. Iya. Ya. Oh, mungkin besok kurang cepat lagi. Karena boleh kamu dokumentasikan saja ya, hanya untuk proses itu, tahap keduanya. Sedangkan untuk latihan nanti kita lihat ya seperti tadi ya Leonie ya. Jadi Bapak mau memang yang namanya koordinator harus aktif di grup. Bapak mengatur waktunya begini. Halo, hari ini siapa yang ini? Ya, yang cepat ya sudah kasih. Karena yang lain belum tentu dia baca. Jadi siapa yang responnya cepat, kita langsung berikan peluang, berikan kesempatan supaya cepat selesai. Karena kalau normalnya kamu ini kan 10 kelompok ya. 10 kelompok kali 4 hari, harus 40 hari. Apa sah 40 hari? Iya, jadi kamu nanti hari ketiga itu kan ikut latihan di sini. Hari keempat ikut latihan. Nanti kita lihat jadwalnya. Tapi tergantung mereka ini ada atau tidak, karena tidak bisa Bapak sendiri. Kalau praktek menari dan semuanya itu harus mereka dengan mereka. Bahkan dokumentasi juga mereka harus bantu untuk ini anak-anak sanggar di sini. Ya. Jadi Leonie juga harus ini selalu ikut di grup. Kasih tahu Bapak Mama isi full itu paket. Gitu. Nah, supaya jangan apa. Karena caranya begitu nanti yang tidur ya sudah. Yang cepat. Begitu juga anggota juga harus aktif. Harus kompak supaya begitu ada peluang, woi sebentar jam ini kita siap jalan gitu, kompak itu begitu, jangan kembleis orang Manggarai bilang, jangan kembleis ya. Jadi yang satu tadi dihitung sakit saja kah? Ya, ada daftar hadir tadi itu centang di hari pertama sudah. Nih, kasih centang. Sudah. Hingga besok di hari kedua kamu centang sini. Supaya terkontrol dia punya. Karena nanti kami juga akan buat laporan kepada sekolah. Ya, karena kamu sudah datang ke sini dengan surat resmi dari sekolah, ya kami juga akan buat laporan dan ucapan terima kasih kepada kepala sekolah dan juga kepada guru yang sudah menggagas atau melahirkan ide seperti ini. Ya. Jadi begitu yang nama dari sini panggilnya siapa? Margarita. Siren. Mau mengecewakan yang namanya anak. Jadi tadi saya lihat situasi kondisinya. Ya, oleh karena itu besok-besok kalau datang lagi ya ini rumahnya kita. Ya. Ini rumahnya kita dan berharap bahwa apa yang kamu dapat hari ini itu merupakan benih yang kamu harus bersihkan dengan baik
dibuat dalam laporan atau jalan dalam pemenuhan pribadi atau pengetahuan pribadi, pengalaman pribadi untuk masa depan. Minimal nanti kalau sudah 10-20 tahun kemudian kamu sudah kuliah, ada yang kerja jadi dokter mungkin, jadi perawat, jadi guru, jadi tentara, jadi polisi. Baik kami dulu pernah, ya. Nah itu saja. Macam kami ini kan jalan. Orang Manggarai bilang tuh dolahku doita. Banyak jalan, banyak lihat. Doita, do baik. Banyak lihat, banyak tahu. Ya. Banyak mendengar. Do baik, do pandai. Nah, banyak tahu, banyak berbuat. Jadi kita bisa lihat, ini saya bisa buat, ya. Bisa melakukan. Ya. Gitu. Jadi seperti itu filosofinya, bahwa kita ini hidup begitu sudah. Yang namanya sekolah ya belajar, kemudian pengalaman, pergi kuliah, kemudian setelah kuliah cari kerja. Ada banyak liku-liku kehidupan. Ya, saya kira begitu. Salam untuk Bapak Mama di rumah. Semoga mereka juga tetap sehat dan mendukung kamu untuk perkembangan kegiatan. Terima kasih atas ketersediaannya Bapak karena sudah menjadi narasumber bagi kelompok kami, dan ini kami ada bingkisan buat Bapak. Terima kasih banyak. Iya. Terima kasih banyak. Ini apa nih? Buah-buahan. Ini hasil dari Belan tuh. Kan dia bunga pertama loh. Saya cerita ini buah dari Bela keberapa. Jadi kami ingin mendokumentasikan segala fasilitas yang ada di Sanggar Wilarana. Silakan kakak. Mulai dari sana, bagian sebelah sana ada penghargaan, piagam, terus yang ada di sini pakaian-pakaian yang ada di Sanggar Seni Wilarana.
apa di sini? Pukul itu tidak harus kuat, tapi dia punya tekanan, dia punya irama, dia ketukan harus bagus. Ya. Jadi harus ada bunyi dung dung dan dan begitu pegangnya. Bukan. Taruh ke sebelah. Ini nggak cepat. Mana jahit? Hah? Di bawah. Tidak bagus. Begini pegang, taruh gendang. Nah, gitu. Ini ke belakang. Yang ini jepit di belakang. Beda. Bagaimana dan lari ke belakang. Yang di bawah, yang ke atas boleh. Yang ke atas boleh. Yang di bawah, demam ke bawah. Iya, betul. Kita pasti pindang. Lagi. Nah, coba. Taruh ke belakang gendang. Coba sebelah. Sebelah. Jangan kaku ini, kamu. Tidak mati bawah. Atasnya.
Dung dah. Ikut ini coba satu, nah itu dulu. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat, enam, bisa. Satu, dua, tiga, empat. Terlambat. Tekan di bawahnya, ulang. Bukan di atasnya yang kuat. Ulang, ya. Satu, dua, tiga, empat. Ulang-ulang ya supaya ingat baik hitungannya. Harus hati-hati masuk. Harus stabil, jaga kestabilan sampai selesainya benar. Sebenarnya ada pukulan penutup, ada variasi, tapi variasinya satu orang. Ya, yang tadi kasus ini dia hanya yang bervariasi, yang lain tetap. Kemudian ada dia punya endingnya penutup. Itu nanti tidak cukup. Nah, coba sekarang yang
konsentrasi, cermat, cerdas. 1, 2, tendang.